Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kalau kita harga nilai dengan harga tidak akan sebanding dengan seberapapun. Makanya kita berharap semoga langkah kaki niat kita, bahkan dengan sholat berjamaah kita, betul-betul itu semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati. Mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumul kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan kalimatul basmalah, dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita baca bersama-sama doa Sayyidul Istighfar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik, melanjutkan pembahasan kita fikih tentang masih sholat. Terakhir pembahasannya sholat apa ya? Hari raya. Betul. Sholat hari raya terakhir. Sekarang kita masuk ke sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Tapi sekarang sudah hujan ya. Gimana nih? Nah, ini buat ilmu kita ya. Walaupun hujan sudah turun tetap temanya. Salat istisqa merupakan salah satu syariat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus ketika kita punya hajat, punya harapan, punya doa, punya keinginan yang begitu kuat untuk diturunkannya hujan. Mungkin musim hujan, tapi ketika pas hari besok pengennya hujan tapi Allah belum berkehendak hujan, nah kita juga bisa dikatakan itu minta istisqa. Wah, coba besok biar hujan gimana ya? Karena mau ada acara apa gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Terlebih lagi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak turun hujan. Ya, kebayang tahun berapa itu?
90-an ya, 90 berapa itu pernah melanda hampir di seluruh Indonesia kalau tidak salah. Kami waktu itu masih kecil, itu tanah retak, ya berlubang gitu, masya Allah. Mungkin di sebagian wilayah saat ini pun masih ada ya, kemarin-kemarin. Nah ini salah satu anjuran ketika kita mau minta hujan. Walaupun sudah pernah kita singgung ya, sebuah riwayat mengatakan bahwa ada beberapa orang mendatangi Syekh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ya generasi di bawahnya sahabat. Nah beliau Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang yang punya keluh kesah masalah yang berbeda, tapi resepnya, kiatnya sama semua. Ada orang yang datang perwakilan dari satu kaum atau satu kampung tertentu. Dia minta nasihat sama beliau Imam Hasan Al-Basri untuk apa amalan yang harus kami lakukan agar kampung kami turun air hujan. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan istighfar, istaghfirillah. Ya. Jadi kalimat perintah istaghfir. Istaghfir itu fi'il amr. Istaghfir. Jadi orang yang ngomong istaghfir itu dia nyuruh banyak istighfar. Istighfar itu merupakan maf'ul ataupun kalimat kata keterangan. Istighfar. Nah, istaghfirillah. Amalannya cuma istighfar. Padahal mau minta hujan. Nah, kalau secara logika, secara tuntunan Rasulullah mengajarkan ini, salat istisqa. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengajarkan udah istighfar, banyak-banyak istighfar kali. Itu amalannya. Lanjut dia keluar, datang lagi yang punya keluh kesah berbeda, yaitu orang yang sudah lama hidup dalam kondisi kemiskinan. Pengen gitu rasanya jadi orang kaya. Ketika minta nasihat, nasihatnya dari Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Pulang, keluar. Datang suami istri. Keluhannya apa? Sudah lama belum dikaruniai anak. Pengen rasanya kami itu punya momongan. Minta nasihat. Amalannya apa ya Ustadz? Bahasanya gitu. Istaghfirillah. Banyak-banyak kalian beristighfar kepada Allah. Ternyata masalahnya berbeda. Istighfar yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, saya lebih cenderung setuju dengan istighfar ini. Masya Allah, ternyata istighfar itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kita menganggap istighfar itu hanya urusan dosa saja, ya. Bahkan tidak sedikit istighfar itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Astagfirullah, kamu tuh ya. Jadi buat ke orang, marahin orang lah atau astagfirullah. Padahal istighfar itu buat diri kita. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil melafalkan lantunan istighfar tersebut, pikiran kita itu ngebayangin dosa-dosa kita. Dosa yang waktu itu ngumpat, dosa waktu teriak, marahin anak, dosa waktu nyinggung istri, suami atau pasangan, dosa waktu itu ngerasani orang, dosa waktu itu. Jadi seolah-olah kita tuh mikirnya buat diri kita, buat diri kita. Jadi bukan untuk orang lain istighfar. Nah, ternyata Imam Hasan Al-Basri ini punya landasan, punya dasar kenapa istighfar lebih diutamakan. Karena Nabi Nuh alaihi salam ketika memerintahkan umatnya untuk beristighfar kepada Allah, setelah istighfar, baru ketika itu syariat di zaman Nabi Nuh, turunlah apa-apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Di surat Nuh itu sendiri ada, di surat Nuh, dari ayat ke-10 itu ada. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, aku perintah kepada mereka, istaghfiru rabbakum, istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya kelak Dia akan menurunkan air dari langit, midrara, terus menerus. Nah, maksudnya terlimpah gitu ya.
wa yumdidkum bi amwal, dan akan menambah keinginan kalian terkait amwal, harta, wa banin, anak, keturunan tuh. Ini Al-Qur'an landasannya. Nah, sedangkan yang kita bahas salat istisqa ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa mengharapkan kepada Allah turunnya air hujan dari langit, yaitu dengan salat istisqa. Caranya di sini mohon minta hujan, salat istisqa agar turun dari langit bahasanya, maka diawali dengan banyak-banyak ya tadi mohon ampunan dulu. Karena apa? Menjadi salah satu asbab kalau misalkan di antara orang yang menunaikan salat istisqa ini ada ahli maksiat. Nah, bahaya. Bisa jadi itu penghalang doa untuk minta hujannya terhijab. Berarti resiko ya kalau ada ahli maksiat. Iya, ternyata maksiat ini sangat-sangat mendatangkan resiko buat kita. Maksiat apa saja. Makanya kita nggak tahu di antara orang-orang, di antara kita saja ya, entah maksiat dengan barang dagangannya, timbangannya dikurangin atau dilebihkan atau gimana lah, ya gitu ya, curang dalam timbangan. Ah, ini bahaya. Sudah disinggung di surat Al-Mutaffifin. Atau apalagi maksiat dengan biasanya maksiat itu apa ya? Halo? Wah, ini kayaknya jarang maksiat kayak. Tapi pusing bingung apa. Mata. Ya, maksiat mata, maksiat mulut. Nah, ini juga maksiat. Maksiat hati juga. Sama itu ya. Nah, maka ini harus dibersihkan dulu. Makanya ada salah satu amalan ataupun ya saudara kita yang mengamalkan istilahnya istighosah. Nah, pernah dengar? Ya. Pernah ya? Bagus tuh kalau ikut bisa. Dia tuh benar-benar menikmati lantunan demi lantunan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Qur'an itu buat membersihkan diri. Gitu ya. Istighosah itu bukan untuk tujuan yang tercapai apa? Bagian dari ikhtiar kita. Gitu ya. Ayo bareng-bareng kita istighosah. Ya, itu bagus. Nah, itu jadi mohon ampun dulu biar bersih semua baru kita menunaikan sholat istisqa dengan cara 3 hari sebelum sholat. Ya, kita mau diumumkanlah oleh pemuka kaum atau siapapun yang punya otoritas, ustadzkah atau ya orang yang punya wewenang, misalkan itu pemerintah setempat gitu ya, menganjurkan kepada para anggotanya, masyarakatnya untuk satu berpuasa. Nah, salah satu puasa ini adalah yaitu membersihkan jiwa gitu ya. Ini dianjurkan. Berpuasa 3 hari, maksudnya 1 hari buka gitu ya, bukan 3 hari berturut-turut. Nggak ada dalam Islam puasa tanpa berbuka 3 hari, 7 hari, berapa lagi biasanya? 40, matilah. Ya 7 hari biasa. Kemudian juga melakukan amal soleh. Entah itu bersedekah, entah itu menolong orang, entah itu ya berbuat baik, apapun lah ya. Zaman sekarang kan berbuat baik lebih mudah ya, karena sudah banyak yang ngasih contoh dengan niat nggak tahu pokoknya. Entah di pinggir jalan ngasih, bagi-bagiin nasi kotak. Nah, berbuat baik itu. Atau dengan nyebrangin orang yang mau nyebrang, gitu ya. Atau mobil. Kalau sekarang itu namanya apa? Pak Ogah. Tapi tidak diminta, sulit ini ya. Jadi kita turun tangan, nyebrangin orang, pas mau dikasih, nggak usah. Wah, ini jarang, belum ada ini. Ayo cobalah, gratis kok. Itu amal soleh.
menyeberangkan orang yang mau atau butuh untuk, atau apalah, keliling ke rumah-rumah kita nyari orang yang misalnya butuh dengan apapun, atau mendata orang-orang yang punya hutang. Woi, bagus nih. Ya ngedata aja. Ya kalau bisa kita berikan keringanan. Keringanan ya. Beban hutangnya, punya berapa hutangnya? 5 juta. Masya Allah. Kecil. Kasih gitu. Kalau kita punya. Nah ini kan amal soleh. Ya. Itu membayarkan hutang saudara kita, jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Makanya kebutuhan yang lebih urgent yang kita ketahui dari saudara kita siapapun itu kan ditakar adalah yang langsung bisa ternikmati, entah itu makanan, entah itu minuman dalam kondisi tertentu, misalkan pas jam-jamnya apa itu makan, ya, entah itu sarapan pagi, entah itu jam siang itu rolasan namanya, atau yang puasa menjelang mau maghrib itu. Nah itu jadi momentum-momentum itu ketika dibutuhkan langsung. Nah terlebih lagi saudara kita yang bergelimang hutang. Ini kan butuh. Ada yang punya hutang di sini? Oh banyak. Wah ini kesempatan ini. Ada orang kaya di sini? Banyak. Nah cocok berarti. Yang punya hutang banyak, yang orang-orang kaya juga banyak kayaknya. Nah ini cocok berarti. Tinggal dikombinasikan. Maaf. Nah itu jadi amal soleh di 3 hari itu kita berbuat amal soleh apapun yang bisa dilakukan. Gitu ya, bersedekah, bermaaf-maafan termasuk al-afu. Jadi kita minta maaf kepada orang-orang siapapun, terlebih lagi ya orang yang pernah kita zalimi, sakiti, kita singgung. Makanya hati-hati kalau kita orang yang punya tipikal atau kepribadian spontan selalu berbuat jelek. Nah, ini hati-hati. Segera banyak-banyak istighfarnya harus lebih banyak. Maksudnya gini, kita tuh tipikal orang yang refleks kalau sekali ngomong nyakitin gitu. Nah, lewat gitu ya depan orang, ada orang yang ngapain nih? Ini. Nah, langsung dikomentari gitu. Ada yang penyeberang atau pas lagi main ke jalan raya ada silverman gitu ya, hormat, ngebungkuk gitu ya. Kita komentar, masih muda, udah. Nah, misalkan gitu. Tahu silverman kan ya? Iya, saudaranya Silver Queen itu. Ya itu kan hati-hati dengan komentar kita itu. Itu kalau kita belum minta maaf sama si fulan, Allah belum memberikan maaf, ampunan. Nah, itu kita istighfari banyak-banyak kalau bisa datangi mereka, maaf. Mas Silver, namanya siapa ya? Ya kan nggak tahu ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Saya pernah ngumpat jenengan. Ngumpat gimana? Ya gitulah pokoknya ya. Nggak ini nih uang jajan. Kan malah seneng. Nah jadi cari cara upaya untuk kita membersihkan dulu diri kita. Baru kemudian di hari keempatnya pas mau menunaikan sholat istisqa, nah dianjurkan di sini keluarlah satu kampung atau tamu undangan yang diundang ini. Makanya kan sholat istisqa itu dikhususkan untuk wilayah tertentu. Jadi misalkan untuk condong catur kebanyakan. Apa ini? Ini apa ini? Gejayan. Nah, Gejayan aja. Satu pedukuhan aja. Jadi untuk himbauannya, anjurannya pun enak. Kalau dibuka untuk umum, maka itu resikonya nanti nggak tahu yang belum puasa ikutan sholat, yang baru maksiat ikutan sholat, nah kayak gitu istilahnya. Makanya kan istisqa lebih banyak, lebih seringnya tuh secara eksklusif itu dia untuk lembaga pondok pesantren misalnya, atau apalah ya sekolahan atau lembaga-lembaga apa yang di pemerintah tersebut menganjurkan. Nah, ini penting, lebih enak ngaturnya, mantaunya lebih enak. Kemudian
Anak-anak, orang tua itu diajak. Bahkan dikatakan hewan ternak pun, wah, hewan ternak gitu ya istilahnya, itu dikumpulkan. Nah, ketika itu berpakaian yang sederhana, jangan terlalu berlebih-lebihan, gitu ya. Intinya bersih dari najis, gitu. Selama itu hendaknya diperbanyak kita melantunkan istighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, dosa secara lahir maupun batin kita. Karena kemungkinan kekurangan air ini jadi dikatakan salah satu asbab Allah karena dosa kita. Jadi menahan air dari langit itu karena dosa kita. Bisa dijadikan. Karena bahaya, musibah itu tidak jauh sejatinya dari kesalahan kita. Kalau kita hari ini punya masalah, jangan nyalahin orang, jangan nyalahin si fulan yang gara-gara si fulan jadi masalah ini ada, jangan. Coba renungkan, ini bisa jadi karena perbuatan dosa kita yang dulu belum sempat kita minta ampun kepada Allah. Akhirnya baru dimunculkan. Tapi kan ini bareng-bareng, masalahnya masalah sama saya, sama dia, dari kelembagaan sama. Coba renungkan, Allah menjadikan masalah tersebut diselesaikan buat banyak-banyak orang itu sama. Ya, karena masing-masing menjadi sesuatu catatan kapasitas masing-masing apa? Masalah musibah ini memiliki 3 arti. 1 sebagai ujian. 2 sebagai peringatan, dan 3 sebagai azab. Nah, kita di posisi yang mana di antara 3 itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya dengan memperbanyak istighfar waktu sholat istisqa ini pagi hari. Jadi setelah matahari naik, ya sudah terlihat matahari naik, maka diumumkanlah untuk dilakukan sholat istisqa. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, sama mirip seperti sholat Id atau sholat hari raya. Dengan cara takbir 7 kali pada rakaat yang pertama, kemudian takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Selanjutnya dibacakan surat yang dianjurkan di sini, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Tidak didahului dengan azan dan iqamah. Jadi langsung didirikan sholat istisqa. Setelah rangkaian sholat tadi sudah ditunaikan 2 rakaat, maka nanti ada yang namanya khutbah. Ya, imam tadi khutbah. Nah, ini mohon maaf sebagai catatan. Jadi khotib dengan imam itu sangat-sangat dianjurkan diutamakan 1 orang. Karena kita ini masih ada imam dengan khotib ini berbeda. Karena landasannya banyak, dalilnya banyak kita temukan ya. Salah satu yang kuat itu dari Bukhari. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghut. Wal imam yakhtub. Imam di sini dia khotib juga statusnya. Jadi bukan khotib sendiri, Bapak A, imamnya sendiri Ustadz B misalkan. Nah, ini keliru. Ya. Tapi ini karena uzur tertentu, beliau lagi sakit dan sebagainya. Ada uzur maka tidak dijadikan, maka digantikan yang lain yang satu paket bahasanya. Ini lebih diutamakan. Di sini ada seperti itu? Khotib imam beda atau satu? Ada satu ya. Tapi ada satu. Ya. Pas yang diundang datang 2. Terus akhirnya patungan gitu.
Tamirnya bingung. Waduh, patuman jenengan sing khotib mohon nggih, jenengan sing imam. Wah. Sebenarnya nggak ada. Kalau nggak enak bukan gitu. Jadi sampaikan ini jadwalnya siapa. Gitu. Guru almarhum Pak Yunahar Ilyas. Kami melihat beliau salah jadwal, ya. Harusnya yang lain lah ya. Gitu. Beliau dengan percaya dirinya di situ. Gitu. Padahal nggak dikonfirmasi, datang aja. Jadi dua-duanya datang. Padahal skalanya ataupun secara status almarhum Pak Yunahar Ilyas kan beda gitu ya beliau. Yang ini ya istilahnya gimana gitu, istilahnya di bawah lah, ini kan dihormati gitu. Pak Yunahar menyampaikan, enggak, antum yang naik udah. Jadi mempersilahkan. Ini saya yang salah jadwal saya. Iya, Ustaz, ngapunten. Kita kan nggak konfirmasi, jenengan jadwalnya sudah lewat atau gimana gitu ya. Oh gitu, enggak. Beliau nggak keluar, beliau nggak balik lagi ke rumah, enggak. Sholat Jumat di situ dan mempersilahkan khotib yang sesuai jadwalnya naik. Nanti jenengan yang jadi, oh jangan sendiri, udah. Itu pernah kami melihat gitu ya, ditegur sama takmirnya gini, takmirnya nggak apa ya, takmirnya nggak enak gitu. Nah itu jadi secara ini status khotib sama imam satu orang, ya dua. Nah setelah selesai sholat khutbah, maka cara khutbahnya di sini agak berbeda sedikit dengan khutbah Jumat, khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Satu, sunnah khotib memakai selendang atau apa namanya ini? Surban. Nah, kayak gini. Sunnah hukumnya. Bahkan mohon maaf ya, kenapa saya pakai ini? Karena memang ini sunnah. Bahasanya orang yang sholat pakai sorban itu pahalanya lebih banyak. Nah, bukan masalah, woi orang soleh, woi orang alim, bukan. Santri-santri kami dianjurkan sunnah lagi pakai warna putih. Nah, kan gitu. Itu ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Gitu. Ya, ini sunnah. Jadi khotib ini sunnah menggunakan rida ataupun selendang atau apa namanya? Sorban. Kemudian khutbahnya berisi anjuran istighfar. Khutbah pada khotib atau khutbah, isi kandungan khutbahnya itu kebanyakan istighfar, anjuran beristighfar, merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri bukan hati, merendahkan diri. Serta meyakinkan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan minta hujan tersebut. Jadi seyakin-yakinnya. Yang ketiga, doa-doa yang terpenting yaitu doa sebagaimana ya seperti kita apa namanya kalau pas lagi khutbah Jumat. Namun di sini lebih spesifik minta doa-doa minta hujan, gitu ya. Nanti bisa dibaca apa doanya sambil dibaca. Kemudian yang keempat, pada ketika berdoa mengangkat tangan lebih tinggi. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu kalau pas berdoa, habis sholat, itu enggak ngangkat tangan. Habis sholat, ya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi karena Rasulullah SAW la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u yadayhi hatta yura ibtayh. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu tidak mengangkatkan kedua telapak tangan. Ya, kecuali illa fil istisqa. Nah ini kecuali ketika pas salat istisqa atau minta hujan. Wa innahu yarfa'u yadayhi hatta yura ibtayh. Dan beliau sungguh ketika mengangkat kedua tangan di salat istisqa itu sampai terlihat putih ketiaknya. Berarti kan saking jubahnya itu kan menjulur gini ke sini. Dia ngangkat begini. Sampai orang yang di samping itu melihat putih ketiaknya. Masya Allah. Ketiak kita warnanya apa? Hitam. Berarti maksudnya apa? Satu, tinggi ngangkat tangannya. Dua, Nabi itu selalu merawat ketiaknya. Jangan kita pelihara hutan rimba di ketiak. Nah, gitu ya. Jadi ternyata Nabi itu mengangkat tangan hanya ketika doa istisqa. Jadi ketika pas habis sholat jarang.
Namun di berbagai riwayat lain, Nabi menganjurkan, Nabi istilahnya ketika berdoa, angkat tangan itu lebih banyak keutamaannya. Allah malu kepada hambanya kalau seorang hamba berdoa mengangkat tangan tidak dikabulkan. Berarti ada kekhususan gitu ya. Tapi Nabi sendiri kalau berdoa tidak mengangkat tangan kecuali sholat istisqa. Begitu ya, bukan berarti kita pas berdoa nggak mau mengangkat tangan. Itu kembali lagi ke kemantapan masing-masing. Kemudian dalam pertengahan khutbah yang kedua, di tengah-tengah berdoa, hendaknya khatib berpaling ke kiblat. Nah, pas lagi mau berdoa itu berpaling ke kiblat, kemudian posisinya membelakangi makmum dan bersama-sama semuanya berdoa terus. Nah, pada ketika berpaling tersebut, khatib memindahkan letak selendang atau surbannya itu ke kiri. Tadinya di kanan, gitu ya, terus ke kiri. Nah, jadi ada caranya, gitu ya. Tadinya di sini, pas lagi khutbah nih ngadap ke jamaah, pas balik menghadap ke kiblat, itu pindahkan selendang atau surbannya. Tuh, kapan kita bisa praktek ya? Enggak. Ya, untuk pengetahuan dulu lah ya. Nah, sampai di sini salat istisqa ya sudah berarti. Ada pertanyaan kira-kira karena melihat waktunya ini udah mendekati. Monggo silahkan kira-kira ada nggak yang bisa jadi uraian lebih menggagas tentang salat istisqa? Tidak ada? Atau lagi menikmati ya tadi? Lagi menikmati penjelasan malah langsung disuruh nanya. Iya. Gak apa-apa. Ayo silahkan. Kalau ada atau di luar istisqa mungkin. Gimana? Waalaikumsalam. Untuk apa? Jaminan. Apa pertanyaannya? Ya. Oh, terjamin. Iya. Iya. Ya seharusnya seperti itu. Jadi di sini dianjurkan 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa, jamaah diumumkan puasa, beramal soleh, gitu ya. Berarti kan mengumumkannya ya mungkin seminggu sebelum. Insya Allah pada tanggal 9 Desember nanti kita akan tunaikan bersama-sama sholat istisqa khusus untuk wilayah kita saja ya. Maka kami menghimbau kepada para jamaah sekalian pada tanggal 6, 7, dan 8, kan udah ketahuan. Sholatnya tanggal 9, tanggal 6, 7, 8, yuk semuanya berpuasa. Dan banyak-banyak beramal soleh. Ya, dengan harapan betul-betul kita ini ketika menghadap kehadiran Allah dalam bermunajat minta air hujan diturunkan, itu mantap dengan kondisi kita bersih menghadap Allah. Baik Ustaz, udah, gitu aja. Jadi sholat istisqa tidak hanya sembarang, ayo besok kita sholat istisqa yuk. Enggak. Karena memang butuh proses kita itu memantapkan diri, ibaratkan ketika mau menghadap dengan harapan yang sangat benar-benar, kita masih ya bergelimang dengan kotor, dengan dosa, keliru. Ibaratnya gitu. Karena ibarat istisqa ini seperti minta pembuktian yang benar-benar langsung diijabah gitu loh. Ya kan? Kalau doa kan kita masih tawakal kepada Allah dalam artian, ya Allah mudahkanlah urusan saya yang sedang saya hadapi ini ya Allah. Nah, kan gitu aja. Pengharapan. Itu pun kita berusaha untuk membersihkan diri sebelum kita bermunajat. Ibarat kita mau menghadap seorang orang yang kita hormati gitulah ya. Raja kah, presiden kah gitu ya. Apa iya kita tanpa ada persiapan atau tipe baju yang mana ya, kan gitu istilahnya. Itu aja dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terbuka di lapangan. Iya, di lapangan. Bukan nggak boleh, memang disyariatkannya di lapangan. Ya, di ruang terbuka. Iya. Betul. Ada lagi mungkin? Kira-kira ibu-ibu?
Ah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh gitu. Salat istikharah. Oh nggih, suratnya. Nggih. Nggih, iya. Salat istikharah. Ya, mirip dengan istisqa. Istisqa, istikharah. Enggak. Istikharah ini hanya salat ketika kita dihadapkan dengan dua persoalan yang krusial. Ya. Krusial dalam artian kita mau milih yang mana. Bukan hanya soal pilihan milih si dia, gitu ya, bukan. Tapi ketika misalkan kita diterima nih di antara dua universitas, wah ternama lagi ya, dua-duanya. Nah ini juga istikharah, bukan malah kita bangga-banggaan, pamer-pamer, update status. Istikharah atau pekerjaan, atau menentukan satu pilihan apapun ya yang kita dihadapkan oleh teman kita dengan mau ikut apa tidak. Nah, kemana? Ini agenda ini, wah ini penting, tapi yang mana ya? Nah gitu. Itu istikharah. Nah gimana caranya? Kalau bacaan suratnya tidak ada secara ketentuan, ya, karena istikharah itu lebih dimantapkan di doanya, ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Atau kalau nggak hafal pakai bahasa Indonesia, ya, pakai bahasa Indonesia yang intinya kita tuh menentukan dua pilihan. Secara singkat begini, andai ya Allah, jika ya persoalan ini, nah disebutkan persoalannya itu apa? Saya harus menentukan antara ikut ke sana atau tinggal di sini, nah gitu, atau pindah di kampung ini, gitu. Jadi antara dua itu disebutkan nama persoalannya. Maka berikan jalan kemudahan, mudahkan langkah ini ya Allah. Mana yang harus saya pilih? Kalau ini yang terbaik menurutmu dan untuk agamaku, berikan jalannya. Namun jika saya memilih ini, nah yang B, gitu ya, menjadi mudarat bagi saya pribadi, saya keluarga saya, bahkan menurut agama ini, maka kuatkanlah kami untuk menerima. Nah, kayak gitu. Jadi istikharah itu di dua pilihan kita minta yang terbaik, ya. Kalau yang A baik, mudahkan. Kalau yang B baik, mudahkan. Namun jika ada di antara dua ini buruk buat saya, tolong tetapkan dan kuatkan langkah saya untuk bisa menerimanya dengan lapang, dengan legowo bahasa kita. Jadi bukan memaksa, ya Allah, jika si A jodoh saya, dekatkan ya Allah. Jika tidak jodoh saya, tolong jodohkan ya Allah. Berarti ini memaksa. Jadi dua perkara yang dalam hidup kita krusial. Karena kan masing-masing kita tuh punya permasalahan berbeda-beda. Beda-beda. Gitu ya, nggak bisa disamakan. Nah, kita biasakan, jadi sehingga akrab dengan sholat istikharah tuh akrab, enak. Besok mau apa gitu ya, istikharah dulu, istikharah lagi ya, kalau yang mana. Bahkan istikharah itu bukan hanya sekali, bukan hanya sehari dua hari, tidak. Ya, istikharah juga dilakukan tidak harus malam, walaupun lebih afdol kan, ya seperti malam terakhir ini kan bagus. Gitu ya, ketika munajat, tapi tidak harus malam. Itu ketika kapanpun kita mau menentukan satu pilihan. Bahkan mohon maaf ini ya, saya sampaikan karena kami menyaksikan sendiri, tapi yaitu perdebatan. Waktu pesantren kami itu guncang, pimpinan pesantrennya itu gimana lah gitu ya. Itu dari Gontor Pusat langsung turun tangan, almarhum Kiai Sukri Zarkasi turun tangan. Kami sholat asar udah jamaah. Kiai Sukri almarhum sholat, setelah sholat asar, mimpin sholat asar, itu sholat sendiri berkali-kali, 2 rakaat selesai salam, 2 rakaat selesai salam. Ternyata beliau mau mengumumkan satu perkara yang berat karena mengganti pimpinan pesantren yang masih muda, usia 26 tahun, jadi pimpinan pesantren pondok modern. Masih 29, mohon maaf, diangkat jadi pimpinan. Bagaimana itu perasaan orang yang sepuh-sepuh, yang merasa sudah jadi senior? Coba, langsung Kiai Sukri menyampaikan itu dengan sholat dulu. Nah, kami meyakini itu sholat istikharah. Kami berdebat di situ santri-santri. Kiai Sukri sholat apa itu? Siapa?
Padahal habis asar kan nggak ada sholat. Ba'da asar itu loh, kan waktu yang diharamkan. Ya kami nggak berani untuk ini kiai gitu, cuma kita husnuzon saja. Dia sholat sendiri gitu ya, bukan sholat sunat. Kira sholat sunat ba'diyah gitu ya. Oh, sholat sunat ba'diyah gitu. Ya, iya, tapi selesai salam 2 rakaat, salam, sholat lagi. Salam, sholat lagi. Kami tuh dengan nungguin, nggak ada yang berani bersuara ini. Ya itu, haibahnya beliau almarhum Kiai Sukri Jarkasi itu, masya Allah. Ternyata diumumkan langsung. Itu membuat ini semua heran. Wah, terpilih masih muda, istilahnya masih belia, 29 tahun. Dijadikan pimpinan pesantren. Karena pikiran beliau itu masa depan, jauh jangka panjang. Gitu ya, ibaratnya. Diganti dengan yang sepuh, ya mungkin nggak lama lagi gitu istilahnya. Tapi kalau yang masih muda, semangatnya masih ini, seperti itulah. Itu dua perkara yang tidak sembarangan kita menentukan. Nah, seperti itu. Gitu ya, itu gambaran istikharah. Jadi di doanya yang kuatnya itu. Begitu masih ada kira-kira belum azan Isya? Saya kira jam bentar lagi. Oh, belum. Ibu-ibu mungkin belum ada nih. Ya, monggo silahkan. Bu siapa? Iya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya alasan wanita yang sedang berhalangan itu boleh melafalkan Al-Quran, ini pun pendapat ulama, bukan karena dari Rasulullah, ya, yaitu ketika mereka seorang hafizah. Jadi sudah rutin dengan Al-Quran, nah itu ada yang membolehkan. Jadi ada pendapat yang membolehkan, nggak apa-apa. Jadi murojaah tanpa menyentuh mushaf. Di surat Al-Waqiah itu ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Jangan ada yang menyentuhnya Al-Quran kecuali mereka orang-orang yang dalam kondisi suci. Nah, suci di sini dari hadas besar. Gitu ya. Jadi, nah tapi dalam pendapat Quraisy Shihab termasuk gitu ya. Guru-guru kami juga yaitu merujuk kepada ulama-ulama, ini enggak boleh sebetulnya. Ya. Karena kesucian Al-Quran bukan hanya dari teksnya, tapi dari lafaznya itu sudah suci. Nah, gitu. Maka seyogianya kalau bisa jangan, ya, istirahat. Kenapa? Sholat yang diwajibkan saja, puasa yang jadi rukun saja, gitu ya, itu harus ditinggalkan. Ya, istirahat itu rukhsah buat kalian, wahai kaum Hawa dari Allah. Malah dilakukannya puasa, walaupun rukun Islam, sholat rukun Islam, malah mendatangkan dosa. Nah, apalagi ini tilawatil Quran. Nah, gitu loh, analoginya loh ya. Nah, jadi kalau bisa nggak ada alasan yang secara ini, oh ini kan saya udah rutin ikut pengajian yasinan ini. Ya kalau pas lagi masanya libur, ya libur lah ya. Nikmati hari-hari liburnya. Iya, begitu. Baik, cukup atau masih ada? Cukup, okay? Insya Allah, jika memang saya cukup, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Kita kembali ke hari Jumat lagi ya, karena minggu ini atau Sabtu ini karena memang diganti, geser aja. Baik, mudah-mudahan apa yang kita urai, kita bahas pada sore hari ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan juga mendatangkan pundi-pundi pahala yang Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ta'lim kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.